Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah iman Islam kepada kita semua. Dan terutama pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pertolongan kepada kita bisa datang di masjid yang kita cintai ini melaksanakan sholat zuhur, dan insya Allah akan kita kerjakan dengan cara berjamaah. Sebelum kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah, sedikit kita luangkan waktu sampai iqomah sholat zuhur nanti. Bagi yang belum niat i'tikaf, maka jangan lupa niatkan di dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat duduk di masjid ini i'tikaf semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita akan mendengarkan kajian pembahasan. Mungkin saya koreksi sedikit, untuk kajian zuhur siang di pekan ini bukan tafsir Jalalain, tapi kitab hadis yang berjudul Fathul Qorib Al-Mujib. Kitab hadis Fathul Qorib Al-Mujib membahas tentang targhib wa tarhib. Targhib dorongan beramal atau tarhib ancaman di dalam meninggalkan amal. Yang kita kaji tentang tafsir Jalalain itu insya Allah di malam hari, yang bahagian saya mengisi di Kamis pekan kedua. Di Kamis pekan kedua malam hari itu insya Allah kita mengkaji kitab tafsir Jalalain. Dan di siang hari hari ini, pekan seperti sekarang ini, insya Allah kita Fathul Qorib Al-Mujib membahas tentang hadis targhib wa tarhib. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita tahu bahwa tidak ada perkara yang lebih penting dalam kehidupan kita dunia dan di akhirat melebihi agama. Agama perkara paling penting, dan agama adalah penentu kebahagiaan seseorang di dunia sampai di akhirat. Apabila seseorang mengamalkan agama, maka dia akan diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia ini sebelum nanti di akhirat, apapun kondisinya. Sebaliknya, kalau tidak ada agama, maka kesusahan, kesengsaraan yang akan dia dapat di dunia ini sebelum nanti di akhiratnya Allah. Maka agama, iman ini adalah fondasi dalam kehidupan. Kondisi keadaan dunia ini semua sebagai ujian. Kaya itu ujian, miskin juga ujian. Menjadi orang terpandang ujian, tak dianggap orang, tak dipandang manusia pun juga ujian. Maka Allah katakan dalam Al-Quran,
wala yaghurrannaka taqallubal ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil tsumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan membuat terkesan kalian mondar-mandir bolak-balik berjalannya orang-orang kafir yang tak beriman di permukaan bumi, karena memang kondisi keadaan itu bukan jadi penilaian. Jangan terkesan, kata Allah, dengan kondisi orang-orang tak beriman di dunia ini. Kadang dilihat ekonominya lebih bagus, kadang juga, tapi banyak juga sudahlah tak beriman, miskin pula. Kehidupannya seolah-olah nampaknya nyaman, seolah-olah. Maka Allah katakan mata'un qalil, itu adalah kenikmatan yang sangat-sangat sedikit. Tsumma ma'wahum jahannam, dan selepas itu tempat kembalinya adalah di neraka. Maka iman Islam itu anugerah yang paling tinggi, yang paling mahal. Dan kita tahu kondisi iman kita itu perlu dorongan. Sahabat saja, hadirin Bapak Ibu, itu kalau mengamalkan agama perlu mendengarkan hadis-hadis fadilah, dorongan-dorongan di dalam beramal. Dan itu yang dari dahulu dibuat oleh para ulama untuk supaya kita itu mudah mengamalkan agama. Nah, ini kitab yang kita baca akan berisi beberapa ayat Quran, hadis-hadis Nabi. Di awal kitab ini berjudul tentang pembahasan keutamaan ilmu, at-targhib fi talabil ilmi wa ta'limihi wa ma jaa'a fi fadlil ilmi wal alim wal muta'allim. Hadis yang menerangkan tentang targhib, ayat-ayat Quran yang berceritakan tentang dorongan untuk mempelajari ilmu dan keutamaan ahli ilmu dan muta'allim, orang-orang yang mau belajar ilmu. Lah, ilmu di sini para ulama ingatkan, tentu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama atau apapun ilmu yang dikaitkan dengan agama, ataupun ilmu apapun yang menjadi alat-alat untuk menyampaikan kita kepada agama. Itu yang dimaksud di dalam pembahasan ini. Di antara keutamaannya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Pertama, Allah terangkan bahwa yang diangkat derajat itu adalah orang beriman. Kalau beriman, derajat diangkat. Siapa yang beriman mulia di sisi Allah. Dalam ayat lain, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang yang mulia, kalian orang yang hebat, kalian orang yang tinggi, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kalian itu beriman kepada Allah. Jadi tingginya derajat seseorang di sisi Allah, Bapak Ibu, tergantung dengan iman. Ada iman, derajatnya diangkat. Kalau tak ada iman, Allah sendiri yang mengatakan derajatnya tak diangkat, bahkan tak punya derajat. Lah, dari orang-orang beriman itu ada lagi yang Allah angkat, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu itu Allah angkat beberapa derajat. Darajat itu dalam bahasa Arab kata yang jamak, mengandung arti banyak. Kalau orang itu berilmu, kalau beriman, aku angkat derajatnya, diangkat derajat. Tapi kalau orang berilmu, bukan cuma diangkat derajatnya, tapi darajat itu jamak, banyak-banyak derajat akan diangkat oleh Allah. Jadi maknanya, kalau sudah berilmu, itu derajat yang tidak terbayangkan akan Allah berikan kepada seseorang. Bapak Ibu, ilmu memang menjadi penentu dalam amal. Ilmu itu menjadi penentu dalam amal. Ada orang yang beribadah itu mungkin sudah sah, sholat dia kerjakan, sholatnya sah,
amal-amal yang dia buat mungkin sah, mungkin, tapi kadang hanya sebagai penggugur dosa, penggugur kewajiban, pahala tak didapatkan. Bahkan ada yang betul-betul kewajibannya pun tidak gugur, padahal dia sudah mengerjakannya. Maka tidak mengherankan ada satu orang sahabat pergi ke Irak ketika Islam sudah menyebar. Kemudian di satu masjid beliau melihat ada satu orang sholat, satu orang tua. Maka beliau datangi. Setelah selesai orang tua tadi sholat, maka beliau tanya, engkau sholat seperti ini berapa lama? Sholat seperti ini berapa lama? Maka dia pun mengatakan sudah 70 tahun. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau orang sudah sholat 70 tahun, berarti umurnya kan lebih dari 70. Mungkin bapaknya dulu soleh, ya umur 10, umur 7, 8 itu sudah diajak sholat kan? Berarti umurnya 80-an. Berapa tahun engkau sholat? Maka dia pun mengatakan sudah 70 tahun. Sholat seperti ini, kata sahabat, ya sholat yang seperti ini, ya sholat yang seperti ini 70 tahun. Maka sahabat tadi mengatakan, in mutta dakhaltan nar, kalau engkau sholat seperti ini walaupun 70 tahun engkau sholat, mati masuk neraka. Nah kok bisa Bapak Ibu ada orang jaga sholat 70 tahun sholatnya mati masuk neraka? Di mana ini masalah? Harusnya sholat satu sholat saja, kalau diterima Allah itu cukup masuk surga. Satu sholat, bukan 1 tahun. Karena tadi sholat yang dia kerjakan tidak benar, ruku tak betul, sujudnya tak betul, berdirinya tak betul, rukun sholat pun tak tahu, mana yang wajib, mana yang tak wajib. Terkadangan perasaannya dia sholat ada wudhu, tapi tidak tahunya dia sudah mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Nah ini resikonya orang kalau beramal tanpa ilmu. Maka pentingnya ilmu di dalam amal ini sangat penting. Maka para ulama mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya mardudah, tertolak, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah. Maka kita harus tahu bahwa beramal itu penting. Sholat penting, puasa penting, haji itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu punya ilmu di dalam amal itu juga tidak kalah penting. Sholat penting, ilmu sholat tentu juga jauh lebih penting. Sebentar lagi kita mau berkurban, kurban penting, ilmu tentang kurban juga tak kalah penting. Kalau dia tak tahu ilmunya kurban, perasaan dia berkurban, tapi bisa-bisa kurbannya tak sah. Di mana masalahnya? Karena tidak tahu ilmu tentang berkurban. Sholat, puasa, zakat, haji, paling tidak amal-amal fardu ain yang fardu kita kerjakan di dalam kehidupan ini, itu dinamakan ilmul hal. Kita tidak dituntut semuanya menjadi ulama, tidak dituntut semuanya faham semua fan ilmu, tidak, tetapi kita dituntut untuk mengetahui keilmuan amal-amal yang wajib kita kerjakan. Sholat 5 waktu wajib, maka ilmu tentang sholat 5 waktu juga wajib. Kalau sudah kita wajib haji, maka ilmu tentang haji juga wajib. Kalau kita sedang berkurban, ilmu tentang kurban juga wajib. Itu dinamakan ilmul hal, ilmu di waktu kondisi kita sedang berada dalam amal apa. Maka penting bagi kita meluangkan waktu untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu. Nah di masjid kita yang mulia ini, masjid yang agung, yang Masya Allah, masjid kebanggaan kita ini, sekarang sudah dibuat berbagai macam majelis ilmu, entah siang hari ataupun malam hari. Maka dimanapun kita berada,
sempatkan diri kita untuk datang di majelis ilmu, karena dengan cara duduk di majelis ilmu itu yang akan membuat amal ibadah kita berkualitas dan berpotensi amal itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dirinya, maka Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Difahamkan agama itu ilmu. Kalau memang Allah cinta pada dia, berkehendak untuk memberikan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah fahamkan dia ilmu agama, sehingga dia berjalan dalam kehidupan ini berdasarkan atas ilmu. Nah, ini hadirin wal hadirat rahimakumullah yang bisa kita bahas sedikit pada siang hari ini tentang beberapa keutamaan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk bahagian ahli ilmu dan kita beruntung dunia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.